Ya, jadi setelah perkenalan ya kemarin tentang salah satu tool yang bisa digunakan untuk KDD ya, knowledge discovery in database, untuk menghasilkan knowledge melalui aplikasi, salah satunya adalah dengan RapidMiner, termasuk tool yang cukup populer karena lengkap, kemudian mudah menggunakannya, gitu ya, dan tidak pakai coding, tidak coding. Jadi RapidMiner ini bisa digunakan untuk ketika ingin memahami bagaimana sih cara kerja data mining ya, atau data science dalam menghasilkan pengetahuan. Nah, pada pertemuan ini Anda akan saya minta untuk mencoba melakukan latihan 1 sampai dengan 3 ya, menggunakan sumber ya dari buku dikarang oleh Pak ya Mas Mr. Matthew Knowles. Bukunya udah cetakan keempat sekarang. Ya, file yang untuk Anda cobakan ada di sini. Filenya ya. Ini kalau saya klik. Saya klik ke mana ya? Ya. Oh, Anda enggak ini ya. Kalau saya klik, nah ke sini dia. Ini Anda bisa download, ada file JSP, ada ya hampir 15 buah ya file JSP. Ini semuanya adalah file untuk dataset ya. Untuk percobaan di ya penggunaan RapidMiner ini. Oke, nah percobaan 1 sampai 3 itu tujuannya adalah di daerah nomor 1 ini ya. Di data pre-processing. Data ini ya bagian sini. Jadi data processing ini ada data cleaning. Data cleaning itu data yang nggak perlu nanti untuk diolah, dibuang. Mungkin dibersihkan istilahnya ya. Data cleaning mungkin diubah, mungkin dihapus gitu ya. Karena ada begitu kita dapat data dari database, kan ini kan knowledge discovery in database. Data dari database itu belum tentu bersih. Ya. Tidak bersihnya mungkin karena validasi database-nya nggak begitu ketat ya, sehingga ada beberapa data yang kosong. Mungkin ada yang salah input operatornya ya. Mungkin datanya bisa jadi sama gitu ya, datanya berulang dan sebagainya. Nah, itulah dibutuhkan data pre-processing. Supaya data yang diolah itu ya jangan data yang itu data yang percuma gitu ya. Yang dihapus itu bisa record, bisa kolom ya, atribut, bisa atributnya yang di cleaning itu ya. Kalau integration ini ya masalah data yang nggak ada kaitannya dengan table lain ya, atau misalkan kalau ternyata di dalam data kita itu butuh data set lain, itu harus di join kan. Jadi ada beberapa data set itu nanti di data miner ini punya fasilitas untuk menjoin kayak di database lah ya. Walaupun sebenarnya kalau sumber kita dari database, dari data warehouse gitu ya, itu datanya biasanya ya, untuk mengolahnya lebih mudah dari satu tabel universal ya, tabel yang tidak normal ya, tabel yang tidak terstruktur. Tapi kalau memang berasal dari beberapa dataset nanti bisa di join. Data reduction, nah ini data yang tadi ya, kalau ada data yang kok ini datanya 2 kali nih, data yang mau diolah kan sama saja gitu ya, daripada nanti diolah tidak mempengaruhi proses, lebih baik datanya dihapus. Nah, data transformation ini ada beberapa data mungkin tipenya nggak cocok, kita ubah gitu ke tipe yang cocok dengan algoritma yang akan kita gunakan nanti. Ya, ini kan tahap kedua nanti. Pemilihan algoritma itu tahap kedua. Tahap pertama itu data kita. Himpunan data ini kan kalau bahasa Inggrisnya data set. Data set kita itu yang pertama. Punya data set, ya. Jadi
kita mendapatkan dataset, punya dataset, baru kita olah pakai salah satu model di data mining. Model itu mungkin estimasi, mungkin prediksi ya kalau ada time series-nya ya, mungkin klasifikasi kalau ada labelnya, mungkin clustering kalau nggak ada label ya. Mungkin asosiasi untuk melihat keterkaitan beberapa antar atribut yang ada di dataset kita, itu asosiasi. Ini algoritmanya. Nah, dari sinilah nanti setelah ada data diolah oleh algoritma ini, lahirlah pengetahuan. Itu makanya ini masuk, data mining ini masuk di pembahasan mata kuliah rekayasa pengetahuan. Ya, walaupun nanti ada mata kuliah khusus data mining, kan ada mata kuliah. Kaitannya karena memang data mining itu menghasilkan pengetahuan. Sumbernya dari database data discovery ya, discovery in database. Oke, nah latihan-latihan ini 1, 2, 3 ini dalam rangka ini ya, yang nomor 1 ini. Data cleaning, ya data cleaning lah terutama data cleaning. Ini Anda kerjakan. Nah, Anda kerjakan, nanti hasilnya Anda capture ke Google Doc ya. Ke Google Doc Anda, kemudian nanti hasilnya Anda kirim linknya ke sini ya, ke pertemuan ini. Ya, saya nggak mau lama-lama, paling lama besok ya. Karena Anda langsung kerjakan aja. Ya. Anda langsung kerjakan biar cepat ya. Ini contohnya, berarti Anda pertama kali Anda buka, ya kalau Anda ya bisa dari Google biasa atau Anda buka Google Doc dulu ya. Google Doc dulu. Ini untuk apa? Nah, hasil percobaan 1 sampai dengan 3. Nah, yang nomor 1 nanti di sini. Nah, nomor 1 gitu ya. Hasil. Nah, begini nanti. Nah, di sini nanti Anda ya mau dibagusin ya. Ini Anda share kan, Anda share beri ke saya. Capture hasilnya. Nah, pertama Anda buka dulu Rapid Miner. Rapid Miner kemudian tadi supaya nggak lama udah saya buka ya. Nah, dalam keadaan ini ya. Jadi kalau baru pertama kali Anda buka file new process, nah pilih aja yang blank proses. Nah, kita mau mulai dari kosong. Nah, nanti ini yang udah Anda letakkan ini yang Anda capture ke sini tadi. Contohnya ya nomor 1 saya cobalah perlihatkan, kerjakan setengah ya. Nomor 1 ya, nomor 1. Create your local repository and give it a name of your choice. Local repository. Nah, local repository itu ini. Local repository ini ya, bagian sini. Di bagian repository ini ada local repository. Nah, di sini katanya diminta ngapain? Create tools ya, subfolder under your repo data and process. Nah, kebetulan ini udah ada ya. Ada subfoldernya. Ada subfolder data, ini subfolder proses. Ini data, ini proses masih kosong, data ini tadi udah ada contoh datanya. Nah, coba ikuti lagi. Load the Titanic dataset. Nah, letaknya di sampel data Titanic. Jadi kita minta meload Titanic dataset. Dari sini, ini kan ada data ya. Ini kan ada sampel, data, ini kan ada Titanic. Nah, ini Titanic, ada yang udah di training, ada yang belum ya. Yang dimintanya ini. Ini aja letakkan ke sini, di drag. Nah, sudah letakkan ke sini. Gitu. Kita apa lagi? Load to the process panel ya. So the content of dataset. Nah, gimana kita supaya minggu lalu ya, supaya kontennya kelihatan. Sebenarnya kita ini ya pakai apa? Kalau kita jalankan begini, nah ini kan belum ada ya. Maka supaya dia tampil ini outnya dihubungkan ke REST. Nah, ini connect.
baru connect ya. Press ini apa hasil ya, result. Supaya kelihatan hasilnya baru di run. Nah, ini hasilnya. Inilah yang Anda capture. Apa katanya tadi soalnya? Load the Titanic ya. Sebaiknya mungkin dari sini ya, dari nomor 2 ini tadi ya Anda udah capture ya. Setiap tugas itu kelihatan. Ya, misalkan di sini masih di desain, di data, di sini ya ini kan ada data sama proses. Ini bisa aja nih Anda capture, kan sudah ada ininya ya, Anda capture. Ya, boleh langsung ya. Boleh langsung. Ini ya. Oh ya, harus ke sini dulu ya. Kemana? Ya, ini saya tekan print screen. Kalau Anda mau ada ya, ini apa ini? Oh ini ya. Ketutup sama Zoom. Saya ulang. Ini. Supaya enak ini Anda ambil aja. Ini juga udah diletakkan kan. Di capture, Ctrl C. Nah, nanti di sini mau diberi kalimat apa gitu ya. Ini nomor 1. Ini. Kemudian ya Anda buat yang bagus lah. Ini kan ada 1. Ini create ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini contoh saya aja ya. Nanti silakan Anda ini. Gimana Anda mau mengumpulkannya ya. Ini jawaban percobaan 1. Nah, ini gambar ini adalah mewakili 1, 2, 3. Ya kan? Karena 1, 2, 3 kan yang satunya create your local repository, kelihatan capture tadi ya. Create to subfolder, kebetulan sudah ada ya, subfolder data dan proses. Load the Titanic dataset. Nah, yang sini sudah ya kelihatan di sini. Ini dia Titanic dataset. Baru yang nomor yang 4 suruh ngapain itu? Nomor 4 so the content. Perlihatkan kontennya. Nah, kan Anda harus hubungkan ke titik result. Mana dia tadi? Titik result kan baru di run ini run. Nah, ini hasilnya ini. Nah, ini capture. Inilah jawaban dari nomor 4 ya. Jawaban dari nomor 4. Ini hasilnya nih. Nomor 4. Tell how many example have. Oh enggak ya, nomor 4 dulu ya. Oh ya, nomor 4 ini ada pertanyaan ya. Tell how many example and how many attribute. Ada berapa data di sini? 1309. Ya, 1309. Atributnya berapa? 12. Nah, tulis di sini ya. Sini atribut 12, data 1309. Record. Ya, dari sini ya. Jadi ini ada 1300, ini ke bawah ini ada 1000-an. Ini data penumpang Titanic ya, yang diambil oleh yang banyak di internet ini ya. Dalam bentuk CSV ya. CSV itu Excel yang tanpa format standar. Ini ada 1300. Atributnya dari kiri ke kanan ini ada 12. Ya. Ada passenger name, jenis kelamin ya, age, number of sibling, number of parent, tiket number, dan seterusnya. Oke, nomor 4.
So the content udah, tell how many example ini udah, how many attribute udah, oke. How many example have missing values? Nah, ini missing values. Jadi data ini sebuah kan contoh ya. Ini data ini pun datanya ada yang missing. Nah, dari mana kita tahu datanya yang ini tanda tanya ini tanda tanya. Ini berarti datanya nggak ada, nol ini datanya kalau secara database. Ah ini ada banyak data. Ada berapa banyak data missing? Nah, kita kan nggak mungkin hitung kan, ini ada ribuan. Nah, dengan repeat miner ini dia hitung ini di bagian statistik. Anda klik di bagian statistik. Nah, ini di sini. Ini ada missing ini. Nah, ini mungkin supaya mudah ini. Nah, Anda bisa aja ngasih tahu supaya cara Anda ngasih tahu ini yang missingnya ada dilingkari. Mana missing? Nah, ini missing ya. Oh, ini di capture ini. Di capture. Ke mana tadi ya? Kan masih nomor 4 kan? Wah, ini. Sini ada missing-nya di sini. Pertanyaannya apa? Tell how many. Berapa banyak yang missing? Bisa nggak dihitung? Tadi dari sini ya, dari data ini, klik statistik ini missing. Ini 26, H263. Jadi pada atribut H ada 263. Tulis saja. Pada atribut H, sini ya. Missing value ya. Missing value pada H ada berapa tadi? 263. Kemudian masih ada di bawah ya. Wah, ini. Passenger fare 1. Passenger fare 1. Kalau nggak pakai ini kita sendiri yang hitung. Ada berapa banyak ini yang datanya 0 ya. Cabin 1014 ya kabin. Kabin 1014. Oke, sama dengan ya. Missing value itu pasti ada kalau datanya bersumber dari database. Database itu kan tidak bersih selalu. Yang paling sering itu ya datanya 0 atau datanya operatornya salah masukin data gitu nanti. Port of embarkation. Ya. Nah, ini saya buat dan seterusnya lah ya. Nah, dan seterusnya nanti. Sebenarnya bisa di sorting ya. Nah, jadi ini deh. Cabin 1000, lifeboat 823H. Umur ya. Jadi umur maksudnya berarti ada yang penumpang umurnya nggak tahu. Kalau kita melihat ke umur, saya geser ke kanan mana umur. Nah, ini umur ya. Ini kalau saya klik kan dia jadi tersortir ya. Ah, ini lihat nih banyak yang umurnya nggak ada datanya di database. Nah, itu yang namanya missing value. Sementara umur itu nanti mau digunakan di dalam proses. Nah, jadi kita tandai dulu ada berapa ini datanya yang nggak ada gitu ya. Kan nggak bisa diolah nanti kalau nggak ada. Itulah perlu kita cleanse, ya cleaning. Nah, nanti apa yang bisa kita cleaning kita lihat nanti. Di soal ini dituntut juga kita untuk cara membersihkan ya. Nah, ini tadi udah ya. Oh, ini nomor 5 ya. Sorry, nomor 5 itu yang tadi. Nah, ini nomor 5 ini sih. Ini nomor 5 dari soal nomor 1. Ini soal nomor 1 ya. Berarti nanti di bawahnya nanti ada, supaya jangan lupa. Sini ada soal nomor 2 nanti. Kita akan lagi kerjaan. Nah, ini masih soal nomor 1. Bagian kelima. Nomor 6, show the histogram ya. Histogram of age. Ya, nomor 6. Ya, kita lihat histogram ada ya. Ada ya. Ya, jadi ini ada data, ada statistik kalau ini ada visualisasi ini, ada histogram. Ini namanya scatter ya, ini grafik scatter. Saya mau lihat histogram. Ah, ini ada histogram. Ah,
Ini histogram. Histogram dari umur katanya. Kalau ini ya histogram dari umur. Mana soalnya? So the histogram of age. Jadi yang histogram itu ini kan kita pilih ini jadi histogram. Nah, yang kita berikan jadi histogram. Histogram ya. Nah, ini kita cari yang histogram itu umur ini age. Ini umur ya. Jadi yang paling banyak umur 30 tahun. Ini 95 orang, umur berapa ini? Umur sekitar 20, 94 orang. Nah, ini namanya histogram. Histogram dari umur. Ya, dari visualisasi tadi ya, plot type histogram ini value kolomnya pilih age. Ya, oke. Itu oh ya, ini di capture ya. Sorry. Ini di capture. Capture-nya ke sini ya. Nomor 6 ya. Capture nomor 6. Ini di histogram. Belum ada nomor 6. Oh ya, so the histogram of age ya. Nah, ini apa cara memfilter ya, nomor 7 ya. Itu ada ini di modul yang lalu ya, nanti kalau ini Anda baca lagi ya. Filter out the examples with missing values. Nah, yang missing values itu diminta kita memfilter out. Filter out itu berarti jadi hilang dia. Jadi nggak ada dia. Jadi yang missing itu datanya jadi nggak ada. Nah, itu gimana caranya? Ini ada di modul ya. Caranya di mana di rapid. Nah, ini rapid. Berarti kita ke desain sini. Nah, jadi filter out itu kita tambah operator ya. Kita letakkan operator di sini namanya filter out. Letaknya apakah di repository atau di operator lah, karena operator letaknya di operator. Nama operatornya filter tadi. Cari filter. Nah ini ada filter example. Jadi ini kan operator kalau kita nggak cari, ini kan banyak banget ya. Oh, banyak. Ini kan banyak banget ya. Nah, daripada kita bingung, operator filter itu di mana, ketik aja di sini filter. Nah, ini ada select attribute, select ini. Nah, ini ada filter example, filter ini. Nah, yang paling banyak digunakan itu ini ya, filter example ini. Ini letakkan ke sini. Nah, dengan cara seperti biasa ini dikonekkan. Nah, di sini yang missing tadi, kan tadi kita catat tadi yang missing ya. Tadi yang missing apa ya? Nah, ini yang missing contohnya age 263. Yang age 263. Oh ya, ini supaya nanti kelihatan hasilnya. Nah, ini dia filternya belum jalan. Jadi pilih ini, filter example ini pilih, kemudian add filter. Ya, add filter. Nah, di sini pertama tadi age. Kita filter is not missing. Jadi yang nggak missing. Yang missing nanti hilang. Nah, ini kalau saya oke kan, ini kita jalankan. Nah, untuk age, nah lihat, sudah nggak ada. Nah, yang tanda tanya tadi udah nggak ada. Hilang kan? Ada hilang. Tadi caranya saya ulang lah, saya hapus ya. Caranya tadi naik, tadi kan begini ya, kalau ini langsung, ini kan nggak ada filternya ini. Oh, ini kan semuanya nih berapa? 1309. Nah, sekarang kalau kita mau kasih filter, kita cari filter, tadi kan ini ya, filter, letakin di sini, dihubungkan ini ke hasilnya ya, ke result dihubungkan. Nah, baru filter parameternya diklik, add filter, contohnya tadi saya mau umur yang is not missing.
Kalau sudah diokekan aja. Oke, nah coba kita jalankan. Tadi 1309 ya. Nah, sekarang tinggal 1046. Wah, udah hilang 200-an tadi ya. Berarti yang H sudah nggak ada yang missing. Masih ada nggak yang missing? Masih kan, tadi kan kalau kita lihat di statistik, nah lihat aja di statistik ini. Nah, ini kabin masih ada. Di Kevin 774 ini yang missing. Nah, berarti kita filter lagi. Nggak perlu buat filter nambah, tapi ini diklik add filter. Nah, di sini. Ini kan baru H, ini add entry. Apalagi kabin. Nah, ini kabin sama ya, is not missing. Ah, ini is not missing. Udah oke kan lagi. Coba jalannya lagi. Wah, udah makin berkurang, tinggal 272. Tinggal 272 ya. Karena percuma data yang nggak ada, yang nggak lengkap itu nggak bisa kita olah nanti. Lebih baik kita, untuk contoh ini kita cleaning ya. Apalagi yang masih ada nggak? Oh, masih ada ini, live apa ini? Lifeboat sama vote of embarkation. Ya, sekalian ya. Kita tambah ya. Lifeboat. Lifeboat is. Nah, kemudian tadi ada satu, ada embarkation-nya apa tadi? Nah, ini port of embarkation, ini is not a missing. Nah, ini is not a missing. Udah di-oke kan? Nah, sekarang ini kalau kita lihat lagi, cuma 180 ya. Tapi kalau kita lihat di statistik, ini yang mission udah nggak ada. Nah, 0 semua, berarti datanya udah bersih. Nah, begitu ya cara membersihkan data. Ini nomor berapa ya? Jalankan. Nah, ini. Jadi datanya ada 180. Ini saya print screen. Datanya ada 180 terakhir. Masih nomor ini ya. Oh, nih 180 datanya di sini. Oh, ini saya capture tadi ikut ya. Ini aja. Oke, nomor berapa tadi itu? Nomor filter out udah ya. Udah kita ini tinggal 180 dari 1000-an data tadi. Setelah di cleansing itulah yang bisa diolah. Baru save the filter data apa? Oh, kita minta disimpannya. Jadi data yang sudah kita cleansing tadi, kita minta simpan datanya ke ini ya, ke komputer kita ya, dengan memberikan sebuah nama CSV. Nah, ya ini gimana caranya? Hasilnya itu mau kita simpan dalam bentuk file CSV. Nah, ini kena nanti di yang lain. Sign ya. Nah, ini kalau mau kita simpan, kita harus nambah operator di sini. Ini kita hapus dulu. Menyimpan itu nama operatornya write. Write CSV ya. Nah, di sini. Write. Ada nggak? Write. Wah, itu ada write. Kita tadi write. Soalnya write CSV. CSV letakkan di sini. Write CSV kemudian kita butuh kan simpan ya katanya. Soalnya save filter data, save your process. Nah, kita save, kita pakai store ya. Itu kan baru write. Nah, kita simpan ke ini. Ah, ini ada store ini kita simpan. Gini. Jadi kalau kita mau simpan hasilnya supaya jadi file CSV yang baru yang 180, ini write CSV ini store ini. Ya, gitu ini. Nah, gitu udah tinggal ininya filternya ya. Nah, ini. Ini mau diletakkan di mana? Ya, letakkan di sini. Oke, ini apa? Titanic Clean. Nah, Titanic Clean nama file CSV-nya. Ini saya letakkan di komputer saya di dokumen. Gitu. Attribute name-nya. Ini parameter dari write CSV ya. Kalau store ini mau diletakkan di repository mana? Nah, ya di data tadi ya, kan kita tadi ini ya. Yang mau kita letakkan di data tadi.
namanya Titanic Clean. Namanya Titanic Clean itu kalau di repository. Oke, sudah. Dia minta apa tadi? Save the filter data to your computer, ya. Jadi kita setelah kita bersihkan datanya, kita mau simpan. Nah, ini dia ininya. Ya sebaiknya ini, ini masih ada yang salah. Ayo, bentar. Seru. Oh, nggak boleh namanya ya. Namanya jangan pakai spasi katanya. Wah. Oke. Ulang. Data Titanic Clean. Parameter enti akses. When sharing, oke, ini CSP kolom. Oh ya, nggak perlu dikasih. Kita letakkan di sini. Ya, ini kalau mau nyimpan di ini ya, di data di mana? Di sini ya. Ini coba ini kita hapus dulu. Sini aja langsung ya. Ini kalau saya jalankan ini udah ada nama file tadi. Oh, ini nama filenya belum ada. Ya, ini tadi nyimpannya kemana ya? Dokumen ya, sini ya, dokumen. Ini dia, ini Titanic Clean sudah ada deh. Jadi kita udah simpan nih. Ini kalau saya buka pakai Excel kan bisa pakai Excel ya dibuka ya. Ini dia udah hanya 180-an tadi ya. 180 ya. Jadi ini hanya data yang clean aja dari 1000 tadi, setelah di 1036 setelah di clean menjadi 181 dan jadi CSP lagi. Bisa lagi dia jadi CSP gitu. Ya boleh aja kalau mau diperlihatkan ininya. Apanya tadi? Gimana tadi? Titanic Clean ya tadi. Ini Titanic Clean ya di sini ya. Kalau di sini dia ya, jadi dia nyimpannya langsung ke sini tadi. Langsung ke dokumen. Nah, ini Titanic Clean. Ini boleh ya mau dibuka. Nah, ini datanya. Ya, atau mau datanya ini di-upload juga ke ini juga bisa. Data ini dari data design. Ya. Dari My Computer tadi, nah ini Titanic Clean ini di-upload. Ini cuma berapa? 100. Ini deh, 100 ya, 180. 180 data. Data yang sudah clean. Iya, ini dia. Udah masuk ya ke dalam sistem gitu. Oke, kalau mau diperlihatkan boleh, ini yang 180 ya. Ini 180, recordnya tetap 12. 180 ini soal nomor berapa tadi? 9, 8, 9, 10.
9, 10. Nah, ini dia. Nomor 1 selesai. Gitu. Nah, ini nanti yang Anda kumpul. Ini yang Anda share. Ya, Anda tahu lah ya, cara men-share itu yang Anda kumpulkan ke ininya. Ini linknya. Jangan yang restrict ya. Atau boleh Anda kalau apa nanti, nggak apa-apa ya. Anyone with link. Ya, mau Anda kasih ini ke email saya kan ada ya. Boleh. Ini dikumpulkan ke sini. Portal ya. Seperti itu. Itulah cara mengerjakannya. Kemudian ya kalau Anda ini masih baru-baru mencoba, Anda bisa mengikuti beberapa pedoman yang minggu lalu ya. Di sini ada, nah ini ada tutorial, ada yang video ya, ada video yang ini yang dari yang bagus itu punya Pak Romi ya, ada videonya gitu. Kemudian ini juga saya berikan Anda link ke bukunya. Bukunya sebenarnya yang edisi 4 udah berbayar ya. Nah, kalau ini dia masih kasih gratis ya. Jadi soal itu sumbernya dari buku ini. Ya, tapi jawabannya nggak ada di buku ini, yang ada soalnya ada di buku ini. Ya, contoh-contoh awal ya. Buku ini dia pakai RapidMiner dengan pakai R programming. Siapa tadi ini pengarang nasi? Nah ini ya, Matteo Notes. Nah, gitu. Oke, setelah itu Anda boleh absen 10 menit. Silakan Anda isi presensi Anda untuk yang di sini ya. Minggu lalu nih yang tugas. Ya, silakan diisi presensinya.